Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun sosialisasi pada hari ini yaitu dengan tema peran e-commerce dalam membangun perekonomian di masa pandemi COVID-19. Acara yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia sekaligus membuka acara pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Saudari Hartanti Kusumadewi. Kepada Saudari Hartanti Kusumadewi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara saya Junaidi selaku pembicara pada kegiatan ini. Yang terhormat panitia selaku pelaksana kegiatan ini. Dan yang terhormat seluruh peserta yang telah meramaikan acara kegiatan ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Kami dari mahasiswa KKN Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Di sini kami mengadakan acara ini sebagaimana kami menjalankan proker yang telah disusun oleh kelompok 3 KKN Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Adapun acara ini diadakan secara online, maka saya meminta maaf jika nanti ke depannya ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan koneksi dari panitia sendiri, harap dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Hartanti Kusumadewi atas penyampaian sambutan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Junaidi Adeluan. Kepada Saudara Junaidi, waktu dan tempat dipersilakan. Sebagai kelompok kuliah kerja nyata Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta, kelompok 3. Di sini kami memilih tema yaitu dengan peran e-commerce di masa pandemi COVID 2019. Para peserta mungkin tidak tahu apa itu e-commerce ya. Nah, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce terlebih dahulu. E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis yang berbasis individu dengan menggunakan internet atau teknologi berbasis jaringan digital sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi atau business to business dan konsumen langsung. Kalau untuk elektronik, e-commerce-nya adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik seperti HP, laptop, dan sebagainya. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh pengertian tersebut, ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Marketplace sendiri adalah satu model e-commerce
di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas ini seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh marketplace-nya. Yang berikutnya adalah langkah atau manfaat dari e-commerce. Yang pertama itu munculnya peluang bisnis online baru. Di sini kita tahu bahwa peluang online itu sangat berguna di masa sekarang, lebih lagi di masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Nah, yang kita tahu bahwa kalau misalnya kita berdagang online itu, kita hanya perlu menggunakan aplikasi dan tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi ataupun membutuhkan tenaga kerja yang tinggi. Yang ketiga itu ada media pemasaran semakin tak terbatas. Nah, untuk online sendiri kita bisa memasarkan produk kita itu ke seluruh dunia tanpa adanya hambatan. Yang keempat, proses transaksi menjadi semakin mudah. Nah, kalau untuk proses transaksi ini menjadi mudah karena sistemnya online dan bisa melalui email, melalui aplikasi berbasis chat dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Nah, yang kita ketahui bahwa sekarang dunia telah sedang di masa pandemi COVID-19 atau virus corona. Dengan menggunakan e-commerce ini, masyarakat bisa meningkatkan perekonomian sehingga bisa menghasilkan kebutuhan ekonomi yang mencukupi. Yang keenam itu mengurangi penyebaran dan perkembangan COVID-19 yang makin pesat. Nah, yang terakhir ini, manfaat dari e-commerce ini adalah kita bisa mengurangi atau mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Karena penyebaran virus corona ini kan melalui sentuhan langsung atau bisa juga melalui udara. Dengan online atau e-commerce perdagangan e-commerce ini, maka penyebaran virus akan terhambat atau berkurang. Yang selanjutnya itu kelebihan. Yang pertama, penjualan online di beberapa sektor meningkat. Yang kedua, teknologi bisa berkembang secara pesat. Contohnya sekarang teknologi berkembang secara pesat dan tanpa hambatan. Dan oleh karena itu, untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh, kita hanya perlu menggunakan aplikasi untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh tersebut. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah masyarakat mampu berinovasi dalam menciptakan lapangan kerja secara online. Nah, dengan cara online kita bisa juga menciptakan lapangan kerja dan tempat untuk melakukan kegiatan penjualan online tersebut, sehingga penjualan online tersebut bisa juga dilakukan di rumah dengan menggunakan HP, laptop, dan sebagainya. Yang kelebihan keempat itu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Nah, kelebihan dari e-commerce yang keempat ini
bisa meningkatkan atau menaikkan ekonomi negara ataupun masyarakat yang lagi terpuruk karena adanya wabah penyakit pandemi COVID-19. Selanjutnya itu ada kekurangan dari e-commerce. Untuk kekurangannya sendiri dari e-commerce ini adalah hak dan kewajiban kadang tidak seimbang. Nah, ini untuk kekurangan sendiri adalah hak dan kewajiban. Terkadang para pemilik dari situs online ini kadang tidak memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan bisnis online ini. Yang selanjutnya itu kekurangannya ada potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, untuk persaingan ini kan sangat banyak, apalagi online. Apalagi di sekarang ini seperti Shopee, Lazada, dan situs-situs online lainnya, mereka pasti sedang melakukan persaingan yang ketat. Yang selanjutnya itu fokus pembelian perekonomian melalui e-commerce di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi. Yang kedua, melakukan recovery di ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga, mencegah terjadinya krisis ekonomi yang akan datang di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja dengan tujuan meningkatkan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk kesimpulannya bahwa peran e-commerce atau bisnis online ini sangat diperlukan di masa sekarang ini di wabah COVID-19, karena wabah ini sangat mudah untuk menyebar, apalagi dengan menyentuh anggota tubuh pelanggan ataupun pembeli. Sekian dari saya dan sekian dari saya atas materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih Saudara Bayu Rizwandi atas materi yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta, jika ingin bertanya, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar atau bisa menyalakan mic-nya. Untuk pertanyaan, dikasih slot 3 pertanyaan. Baik, Kak Ainun. Mau bertanya apa, Kak? Mic gak apa-apa. Kan ini kan lagi masa pandemi. Nah, kita sebagai penjual tentunya kan banyak orang yang berjualan itu sudah
ini kan apa? Udah ada yang dilarang sulit juga untuk keluar. Nah, untungnya kita di pandemi itu untungnya kita menggunakan e-commerce itu di pandemi saat ini tuh seperti apa? Baik, saya ulangi pertanyaan dari Kak Ainun. Itu untungnya dalam menggunakan e-commerce maaf Kak Ainun, Iya, untuk pertanyaannya tadi itu mengenai untungnya menggunakan e-commerce. iya. Keunggulan e-commerce pada pandemi ini untungnya itu apa? Baik, mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain sambil menunggu jawaban dari pertanyaan Kak Ainun tadi. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lain. Pertanyaan dari Kakak Ainun akan dijawab oleh Saudara Junedi. Mungkin saya langsung menjawab pertanyaan dari Ainun. Nah, di sini tadi tanya bahwa keuntungan menggunakan e-commerce di masa pandemi COVID. Nah, secara langsung pasti kita memenuhi protokol pemerintah, yaitu tidak melakukan kontak fisik antara dua orang yang mungkin belum kita kenal atau kayak gimana untuk mencegah terjadi penyebaran virus COVID-19 ini. Mungkin itu bisa menjawab atau ada tanggapan dari kainnya sendiri. Ya, sudah cukup. Ya, baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Dan mungkin teman-teman lain ada yang ingin tanya. Baik. Izin menanggapi ya. Halo? Ya, Suara saya kedengaran? kedengaran Pak Santi. Ya, Izin menanggapi saudara saya Junaidi. Tadi mengenai pertanyaan Kak Ainun ini, keuntungan e-commerce bagi penjual atau pembeli ya, Kak? Kak Ainun? Halo, Kak Ainun? Dua-duanya, Mbak. Oh, Jadi dua-duanya. sebagai pembeli itu penjualnya itu bagaimana juga. Oke. Saya jawab ya. Yang itu keuntungan bagi penjual ya. Yang pertama adalah mengurangi resiko tertularnya COVID-19. Karena apa? Karena di sini kita penjual juga nggak bertemu langsung dengan pembeli, dengan orang banyak segala macam. Kalau kita pasarkan misalkan ya, kita berjualan online segala macam, kita akan bertemu banyak orang dan itu akan meningkatkan resiko kita tertular dari COVID-19. Yang kedua adalah pemasaran produk kita lebih luas dan tidak terbatas. Karena apa? Kita melakukan pemasaran tersebut di sosial media kita seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, segala macam. Dan kita juga bisa pasarkan produk kita itu di aplikasi market gitu loh, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, segala macam. Dan di situ produk kita akan dikenal oleh masyarakat, bahkan
seluruh Indonesia, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita cukup kerja dari rumah. Karena apa? Kita posting, kita terima orderan, baru kita packing. Seperti itu. Misalkan menerima kirim-kiriman, segala macam, gitu. Keuntungan untuk pembelinya, kita bisa mengurangi resiko. Misalkan kita pakai aplikasi nih, aplikasi market. Kita mengurangi resiko penipuan. Jadi kita nggak lebih terpercaya lah. Misalkan kita order barang dari Sulawesi segala macam, itu bisa terjamin barang sampai di kita. Seperti itu, Kak Ainun. Apakah sudah terjawab? Atau ada kurang? Sudah. Terima kasih, Kakak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ya mungkin barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Baik, untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada pertanyaan, silahkan diketikkan melalui kolom komentar atau bisa menyalakan mic-nya. Bagaimana teman-teman? Kak, maaf mau tanya. Ya baik, saudari Kholila Marheni sih. Gini Kak, misal kita udah punya e-commerce nih, kita udah punya apa kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita mempromosikan dagangan kita supaya dagangan kita laku gitu, terus dipercaya sama orang kayak gitu. Tipsnya gimana ya Kak? Baik, saudari Kholila, bisa saya ulangi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya itu tentang cara mempromosikan produknya ya? Ya betul. Ya baik. Untuk ini, ya untuk Kak Ainun, boleh Kak? Silakan. Ingin bertanya apa Kak? Ya, jadi begini, Mbak. Saya lihat kan di sini banyak ibu-ibu kan yang mau mengenal e-commerce. Mungkin bisa itu, Mbak, ditunjukin cara menggunakan e-commerce seperti apa gitu. Kan ibu-ibu ini kan baru mengenal juga kan. Contoh mungkin seperti Shopee, cara menggunakannya seperti apa. Seperti kata mbaknya tadi tuh, cara mempromosikan barang atau cara menjual barang lewat Shopee, terus atau enggak lewat Instagram. Kedengeran? Ya Kak. Ya. Berarti untuk pertanyaan dari Kak Ainun itu lebih ke cara menggunakan e-commerce ya? Ya, jadi cara menggunakan sosial media kita itu untuk mempromosikan barang kita itu seperti apa gitu. Iya. Baik Kak, terima kasih. Sepertinya sama kayak pertanyaan yang awal barusan. Yang punyanya Mbak siapa itu?
Kak Ainun. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari saudari Kholila Marheningsi, mungkin bisa dijawab oleh pemateri. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari saudari Kholila Marheningsi, mungkin bisa dijawab oleh pemateri. Saudara Junedi. Terima kasih saya menjawab pertanyaan dari saudara Lila, yaitu cara mempromosikan produk pada sama ya. Cara ini saya di sini cara mempromosikannya atau cara memanfaatkan barang yang menggunakan sosial media yang tentunya punya saudara Kholila sendiri, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Nah, dari sini kan bisa menarik pelanggan, dan cara untuk mempromosikannya yaitu dengan menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang kreatif sehingga mampu mempermudah untuk menarik pelanggan itu sendiri. Ini jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana saudari Kholila? Apakah bisa diterima jawaban dari saudara Junedi? Ya udah kok Kak, terima kasih ya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Ainun, yaitu sebenarnya pertanyaannya itu kurang lebih sama pertanyaan yang pertama. Terus cara menggunakan e-commerce mungkin bisa langsung dijawab oleh saudari Hartanti. Oke, baik. Saya akan membantu jawab tentang pertanyaan Kak Ainun ya. Di sini kan e-commerce kan juga masuk di Instagram ya, pemasaran kita melalui Instagram. Saya akan coba paparkan salah satu bisnis saya. Di sini tadi bagaimana pertanyaannya? Boleh diulangi moderator? Pertanyaannya yaitu cara menggunakan e-commerce atau cara mempromosikan produk. Oke, cara mempromosikan produk ya melalui contoh ini melalui Instagram. Kita di sini bisa upload produk kita dengan caption mungkin yang menarik segala macam seperti itu. Dan bagaimana cara kita menarik pelanggan agar percaya kepada kita? Kita bisa screenshot hasil dari transaksi, bukti transaksi segala macam. Seperti ini contoh, agar mereka itu percaya bahwasanya kita benar-benar amanah dalam memberikan produk dan menjual produk kita kepada pelanggan. Di sini ada bukti-bukti kita memarketkan barang segala macam, kita taruh ke kurir segala macam seperti itu. Dan ini juga ada bukti bahwasanya barang tersebut sudah sampai di tangan pelanggan seperti itu. Dan di sini juga mungkin agar lebih menarik lagi, kita adakan testi. Untuk testi itu bukti untuk produk kita, penilaian produk kita dari pelanggan. Jadi bagaimana produk kita
untuk pelanggan sendiri, apakah bagus atau kurang bagus, kurangnya seperti apa, itu kita cantumkan di media promosi kita, seperti itu, agar pelanggan lebih percaya dan lebih tertarik bahwa kita adalah yang terpercaya, seperti itu. Dan di sini mungkin bisa dicantumkan juga bagaimana kita packing segala macam, seperti itu. Promosi untuk lebih menarik pelanggan, kita adakan promosi karena Indonesia ini 50% mencari promosi. Jadi bagaimana caranya kita menarik pelanggan? Seperti itu. Kita adakan promosi dan kita sebarluaskan di sosial media kita, seperti itu. Atau mungkin kalau ada yang jualan makanan atau make up segala macam, kita cantumkan BPOM dari Menteri Kesehatan segala macam, seperti itu. Kita publik bahwasanya produk kita sudah legal, sudah ada BPOM dan aman untuk dikonsumsi atau dipakai, seperti itu Kak Ainun. Mungkin ada kurang atau lebih? Sudah terjawab Kak Ainun? Baik, terima kasih Saudara Santi untuk membantu menjawab. Baik, acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari sosialisasi kita pada siang hari ini dengan tema peran e-commerce di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, e-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan atau aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan koneksi internet. Jadi e-commerce yang dimaksud ini yaitu aktivitas jual beli yang memanfaatkan media internet. Yang kedua yaitu manfaat. Adapun manfaat dari e-commerce yaitu yang pertama, munculnya banyak peluang bisnis baru. Yang kedua, mengurangi biaya produksi maupun biaya operasional. Yang ketiga, media pemasaran luas bahkan tak terbatas. Yang keempat, proses transaksi mudah. Yang kelima, mengurangi penyebaran COVID-19. Yang keenam, meningkatkan perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Untuk kelebihan e-commerce yaitu yang pertama, penjualan di beberapa sektor meningkat. Yang kedua, pengembangan teknologi semakin pesat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dan yang keempat, masyarakat mampu berinovasi untuk menciptakan peluang kerja baru. Untuk kekurangan e-commerce, yang pertama, hak dan kewajiban tidak seimbang. Dan yang kedua, adanya potensi persaingan usaha tidak sehat. Mungkin untuk kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi, sekian. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih untuk peserta yang sudah mengikuti acara sosialisasi pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi atau kesalahan teks komunikasi, kesalahan koneksi jaringan, saya selaku pembawa acara dan selaku panitia meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.